Ya. Semua orang udah siap-siap tuh. Bahkan detik ini udah ada yang nyuri start duluan buat pulang kampung. Kita pernah nggak memikirkan sudah berapa banyak amal ibadah yang telah kita perbuat? Sudah berapa banyak sholat yang khusyuk kita kerjakan? Sudah berapa banyak uang yang sudah kita sedekahkan? Sudah berapa banyak puasa sunnah yang udah kita kerjakan? Terkadang yang kita tunggu kalau detik-detik mau lebaran, THR kapan turun, bonus kapan turun, gitu yang kita pikirin. Mudik nanti mau pulang pakai apa? Mau pakai kereta, mau pakai pesawat, mau jalan kaki, silakan. Nah ini semua hal duniawi kita udah pikirin matang-matang. Tetapi kita nggak pernah mikirin nanti gimana keadaan kita, kehidupan kita, nanti di yaumul qiyamah kayak bagaimana, di akhirat kayak bagaimana kehidupan kita, bahagiakah hidup kita, apa sengsara nanti hidup kita, tinggal pilih yang mana. Di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan dikatakan bahwa awalul rahmah, 10 pertama bulan Ramadan itu diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di pertengahan 10 tengah itu diturunkan daripada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di 10 terakhir bentar lagi di itqun minan nar, dibebaskan daripada siksa api neraka. Tapi kita tahu nggak caranya supaya terhindar daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala? Kita harus berkaca kepada orang-orang yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang tahun yang mereka tunggu di alam kubur mereka, yaitu hanyalah bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci ini semua pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada diskon sebulan mayit dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita mau seperti kayak gitu? Kita mau keadaan kita sepanjang nanti kita di alam kubur sampai nanti hari kiamat, mudah-mudahan kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Nah, Allah taala memberikan cara, memberikan jalan gimana caranya supaya kita terhindar daripada azab Allah yang sangat pedih. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau? Allah nawarin nih, ya kan? Kalau nggak mau, udah keterlaluan berarti gitu ya. Allah nawarin, hal adullukum, mau nggak aku kasih tahu ala tijaratin, tentang perbendaharaan, tentang perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan kalian daripada azab Allah yang sangat pedih. Jalannya ada 3 yang Allah Ta'ala berikan. Apa itu? Tu'minuna billahi, yang pertama, wa rasulihi, yang kedua, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku iman kepada Allah, jangan sampai keluar mulut-mulut kotor daripada mulut kita ini. Kalau kita masih beriman sama Allah, jangan sampai di hati kita masih ada rasa dengki sama orang. Kalau masih ada rasa iman dalam hati kita, jangan pernah sekali-kali menyakiti hati orang. Kalau masih ada rasa iman sama Allah, jangan pernah mutusin daripada tali silaturahim. Inilah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mulutnya keluar kata-kata yang baik,
hatinya tidak pernah ada rasa dengki sama orang. Orang beriman tidak pernah mutusin tali silaturahim. Oh, betul-betul aja tuh. Orang beriman ya pasti kerjaannya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari keributan. Tapi orang sekarang sholat jalan, puasa jalan, nyari ribut jalan. Itu orang sekarang. Berarti orang kayak begini belum disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya aja masih kotor, hatinya aja masih kotor, masih suka mutusin tali silaturahim. Gimana mau disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua tadi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita beriman kepada Nabi Muhammad? Sudahkah kita mengerjakan apa yang disunahkan oleh Nabi besar Muhammad? Kalau belum, mumpung masih kita dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa taala, jalin hubungan hati kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih minum berdiri, berarti bukan umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita kencingnya masih berdiri, bukan umatnya Nabi Muhammad. Pada ngerasa kan? Kadang-kadang kita minum masih berdiri, kencing masih berdiri. Nabi ngajarinnya kalau minum duduk, ya kan? Kalau buang air kecil duduk. Itu Nabi Muhammad. Jangan sampai nanti sampai akhir hayat kita belum melakukan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menjalankan daripada sunnahku, maka orang tersebut sudah mencintaiku, kata Nabi Muhammad. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang sudah mencintaiku di dunia, maka nanti dia akan bersamaku di akhirat. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini bulan Ramadan, tamunya Allah, Nabi Muhammad menyuruh kita untuk menghormati daripada bulan suci Ramadan. Jangan kita khianati bulan Ramadan, jangan kita nodai bulan Ramadan. Ini perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang berani-berani untuk tidak berpuasa di siang Ramadan. Ada yang minum kopi siang-siang, ada yang merokok siang-siang, ada yang makan nasi padang siang-siang. Makanya Nabi Muhammad bilang ini bulan Ramadan, bulannya sabar. Sabar di dalam ketika kita mau minum kopi siang hari, sabar. Sabar ketika kita pengen rokok di siang hari, sabar. Sabar kita ingin berhubungan misalkan suami istri di siang hari, sabar. Kita disuruh sabar oleh Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang sabar, pahalanya tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Itu orang sabar, pahalanya dari mana-mana, mengalir terus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang yang sabar di bulan puasa, sabar terhadap apapun, maka dia akan berbahagia nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhul yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti melihat Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang berseri-seri, bangga bahwa pahala puasa hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana diri kita nih? Apa yang kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bawa pahala yang kita banggakan nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kalau belum khusyuk, dikhusyuin. Puasa kalau maksimal, dimaksimalin. Jangan sampai kita berani-berani untuk tidak berpuasa tanpa ada uzur yang syar'i di bulan Ramadan. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin rafasahallahu biha
lam yaqdi anhu walau shama dahr. Barang siapa yang berani-berani tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur yang syar'i, maka dia tidak akan bisa mengganti, tidak akan bisa mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan karena sengaja. Kenapa seperti itu? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, itu dikatakan bahwa satu hari di bulan Ramadan tidak sebanding dengan satu hari di luar bulan Ramadan. Amal ibadah kita di bulan Ramadan semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dikali 7, yang sunnah dihitung wajib. Itu semuanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan enggak seperti itu. Makanya enggak bakal bisa mengganti atau tidak bisa mengqadha puasa yang telah ditinggalkan kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur yang syar'i. Maka digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, baina ana naimun, ketika Nabi Muhammad sedang tidur, aku sedang tidur, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bermimpi, id atani rajulani fa akhadha bi dhab'in. Ada dua malaikat datang kepadaku, kemudian aku dibawa oleh dua malaikat. Thumma tuliqa bi wa ana bi qaumin. Aku dibawa menuju suatu kaum. Hal keadaannya gimana? Mu'allaqina bi araqibihim. Semua lehernya digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyaqqaqatun ashdaquhum. Mereka mulutnya dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasilu ashdaquhum daman. Keluar daripada mulutnya darah yang mengalir. Nabi terheran, man haula? Mereka siapa wahai malaikat? Dijawab oleh malaikat, humul ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berani tidak berpuasa di bulan Ramadan sebelum disuruh berbuka. Nah ini keadaan orang-orang yang berani minum kopi di siang hari bulan Ramadan. Ini hal keadaan orang-orang yang berani merokok di siang hari di bulan Ramadan. Ini hal keadaan orang-orang yang berani makan nasi padang di siang hari bulan Ramadan. Digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa seperti itu? Kenapa digantung? Karena pun kita di siang hari puasa merasa tercekik, haus, kemudian lapar perut kita. Tapi mereka enak-enakan minum, mereka enak-enakan makan. Maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dicekik lehernya oleh Allah biar merasakan apa yang kita rasakan puasa di siang hari. Nah, maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi itu kalau pengen terhindar daripada azab yang pedih, yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada Nabi Muhammad. Dan yang terakhir apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan diri kita, dengan harta kita, ya. Kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan di tubuh yang kita dikasih oleh Allah taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pun, ya kan, kita udah udah susah buat berdiri. Udah susah, ya kan? Ada mungkin orang tua kita yang susah naik ke atas di sini, ya kan? Tapi masih merelakan dirinya, masih berjuang dirinya untuk apa? Untuk mengikuti sholat tarawih, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu ganjarannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikasih pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mau masuk 10 malam terakhir. Mungkin kita dari malam ke-1 sampai malam ke-20 mungkin banyak leha-leha ini. Banyak lalainya sama Allah. Ayo niatkan diri kita masuk pada 10 malam terakhir ini untuk benar-benar berjuang, benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu dikisahkan oleh Sayyidatuna Aisyah, itu dikatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr yajtahidu ma lam yajtahid fi ghairihi. Nabi Muhammad kalau udah mau masuk malam ke-10 terakhir daripada bulan Ramadan, beliau udah siap-siap, udah benar-benar pasang niat, benar-benar supaya apa?
bisa beribadah dengan sungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Dalam riwayat lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Ya kan? Nabi Muhammad berjuang di 10 malam terakhir. Ya kan? Ahyal lail, dia hidupkan malamnya. Wa aiqadha ahla, dia bangunin daripada keluarganya. Wajada wa syadal midar. Ya kan? Dia sungguh-sungguh kemudian dia ikat daripada sarungnya. Maksudnya apa? Siap-siap salat malam. Ya kan? Berarti kalau udah diikat tuh isyarat. Ya kan, itu berarti mau melaksanakan ibadah yang sangat panjang semalam suntuk. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bangunin keluarganya. Kalau kita kan kalau mau sholat malam sendiri-sendiri aja. Istri tidur biarin aja. Anak tidur biarin aja. Kita masuk surga sendiri apa bareng-bareng? Kalau mau bareng-bareng bangunin juga istri kita. Bangunin juga anak kita. Kesel, biarin kesel. Mau masuk surga enggak? Kan begitu. Kemudian dalam hadis lain itu dikatakan bahwa rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang suami, qama minal lail, dia bangun malam, fa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Ya kan? Habis salat 2 rakaat, wa aiqadha ahlahu, dia bangunin keluarganya. Dia bangunin istrinya, wa aiqadha wa aiqadha zaujatahu, dia bangunin istrinya dan anak-anaknya. Ya kan? Fa'adas, tapi istrinya enggak mau. Ya kan? Kemudian apa Nabi Muhammad lakukan? Kemudian diperciki air supaya bangun. Jangan disiram pakai ember airnya. Di malam makin marah tuh istri. Ya kan? Perciki. Ya kan? Kalau istrinya bangun, alhamdulillah, maka keluarga itu bakal dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya kan? Istri bangun malam, sholat 2 rakaat, ya kan, sendiri, kemudian bangunin suaminya, bangunin anaknya untuk sholat malam bareng lagi, ya kan? Suaminya nggak mau bangun, percikin, ya kan? Kemudian ketika bangun, wudu, wajah sholat daripada sholat malam bareng-bareng, ya kan? Maka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah kayak gitu. Kalau masuk surga bareng-bareng, jangan sendirian. Ini kita sholat tarawih kesini ngajak istri kan? Enggak. Kita ngaji tadarus ngajak istri kan? Ngajak anak kan? Jangan sendiri-sendiri kalau masuk surga. Ayo bareng-bareng. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah cara gimana supaya kita terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita yang orang jauh, ya kan, dia pakai motornya, dia pakai kendaraannya supaya bisa sampai ke masjid, supaya bisa melaksanakan daripada sholat tarawih. Itu bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa daripada Ramadan ini kita dijadikan hamba yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala tambahkan iman kita, Allah tambahkan Islam kita. Mudah-mudahan Allah taala panjangkan umur kita dalam taat dan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah taala kasih kita sehat, kasih kita afiat, kasih kita panjang umur. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Mudah-mudahan segala urusan kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita, hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dikasih rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah dikasih kesempatan bisa pergi ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah, hingga nanti masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatan tarawih.